Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya saat ini? Khair? Baik, alhamdulillah. Yang di dalam bagus? Alhamdulillah. Walaupun agak sedikit ngantuk-ngantuk, ya. Baik. Ada beberapa hal kenapa kita berkumpul untuk saat ini. Pertama, kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala di mana kita sudah memiliki, ya. Ini juga nanti biar disampaikan ke orang tua, ya, bahwa kita alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita rencanakan sudah memiliki depo air minum murni low TDS Pondok Pesantren Aisyah Samawa. Diproses dengan teknologi demineralisasi. Dengan selanjutnya kalian bisa baca, ya. Kecuali kalau tidak bisa baca, saya bacakan. Sudah bisa semua? Baik. Jadi sekarang ini apa yang kita akan lakukan? Pertama nanti kita akan jelaskan bahwasanya kalau selama ini kita minum dari isi ulang dengan beberapa depo kita kerjasama, kita agak kewalahan. Karena apa? Jumlah yang kita butuhkan itu sangat banyak. Bayangkan kalau 40 sampai 50 galon sehari, ya, maka kita butuh energi, butuh tenaga, person yang lebih banyak, kemudian butuh waktu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita berada pada area yang dekat dengan laut secara geografis. Secara apa geografis? Maka ada 3 titik sumur bor kita punya, 2 diantaranya itu payo, ya. Ternyata setelah kita hitung TDS-nya, artinya tingkat kekotoran lah kurang lebih, atau tingkat ini penyerapan airnya itu, maka kita mendapatkan TDS-nya itu 500 sekian. Padahal yang sehat itu untuk diminum nanti dijelaskan itu di bawah 100, ya, di bawah 100. Ini kita punya sampai 500, bahkan ada sampai 1000. Yang payo itu kemarin kita tes 1000-an lebih. Kalau yang tidak payo ini 500-an. Tapi tetap itu not recommended. Tidak direkomendasikan untuk diminum. Danger sudah. Di sini ada ini. Kalau sudah 500 sudah bahaya untuk diminum. Tapi alhamdulillah kalian tidak pernah saya kasih minum air yang payo. Ya kan? Kecuali kalau ada yang minum sendiri, entah saya tahu Allah Ta'ala. Ya. Tapi selama ini tidak ada. Kita selalu dari pertama pondok ini, alhamdulillah, kita kerjasama dengan beberapa depo isulang yang ada di Sumbawa ini untuk menciptakan yakni wanita-wanita yang sehat dengan mengkonsumsi air yang murni, air yang bersih. Tapi dengan kendala-kendala tadi, air di tempat kita payau, kemudian kalaupun kita kerjasama dengan depo, debit yang kita butuhkan itu besar, banyak gitu, maka kita alhamdulillah kemarin memberikan surat edaran kepada para wali semuanya untuk kita beli bersama-sama yakni alat suling air, dan alhamdulillah nanti kita lihat bersama yakni alat tersebut sudah jadi. Yang ini kemudian ingin kita tunjukkan sekarang hasilnya, ya. Hasil dari apa? Hasil dari yakni alat suling kita ini yang low TDS Pondok Pesantren Aisyah Samawa. Ke depan mungkin akan, kalau kita sudah punya izin, kalau kita sudah kerjakan lebih fokus, tempat yang lebih layak barangkali, kita mungkin punya nanti kemasan botol tersendiri, tertulis misalnya Aisyah drinking water, ya. Jadi kalau ada tamu mungkin tinggal ngambil, sudah ada, ya, tertulis label Aisyahnya di situ. Wadah? Ya, jadi itu yang kita inginkan. Atau mungkin ke depan kita komersilkan, kita jual. Misalnya Resti jadi jual air keluar, ya. Jadi itu mungkin akan dibeli sama orang. Jadi bukan airnya yang dibeli, nanti Restinya yang dibeli sama orang. Baik. Jadi maksud saya berpikir tentang komersil mungkin ke depan. Tapi untuk saat ini dulu bagaimana kita untuk kalangan sendiri, dan itu yang akan didemokan saat ini. Jadi bagaimana tentang perbedaan antara air kita yang sebelum kita proses ini, suling ini, dan setelah kita apa? Setelah kita proses. Ini yang nanti akan kita jelaskan atau dengar penjelasannya langsung dari yang memiliki alat ini yang kita beli padanya, yakni Pak Ali Baihaqi, ya, dari Gresik. Dari Gresik, ya? Iya, Pak Ali Baihaqi dari Gresik. Jadi kepada Pak Ali Baihaqi silakan didemonstrasikan kepada kita apa saja kelebihan alat kita saat ini, dan sudah disiapkan sama beliau tiga alat untuk mengetesnya. Ini satu yang digital biasa,
kemudian nanti akan ada yang pakai listrik kayak gini, kemudian nanti akan ada yang pakai lampu ini yang seperti ini. Akan dites bagaimana kelebihan dan kekurangan air ini, sehingga nanti kalian yakin minumnya. Jangan saya dengar informasi tadi, air, aku rasa besi. Saya begitu minum kok pusing, gitu kan. Nanti akan dijelaskan. Dan ini nanti khusus untuk tempat minum aja ini, tidak boleh untuk tempat duduk. Ada yang bilang, Ustaz bisa tidak dipakai uduk? Katanya dia bilang, ngapain? Oh jangan pakai uduk, bahaya banget. Ya, ini hanya untuk minum, maka sudah disiapkan di sini. Nanti kita ya jelaskan yang terkait dengan itu. Silakan Mas Ali Baihaqi, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Nah, jelaskan sedikit, kemudian praktikan kalau iya. Yang bagus. Penjelasan dikit lah. Air bagus itu apa penjelasannya? Itu apa mineral? Sama sih sampai seperti kayak tadi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya minta maaf karena pakainya nggak sopan. Soalnya adanya pakaian ini dari jauh, nggak ada gantian lagi. Ya di sini saya menjelaskan manfaat air yang kita minum sehari-hari. Air minum ada banyak mereknya, ada MDK, ada depo air minum Islam biasa, ada Mio. Ini kita tes kemurnian air yang kita minum sehari-hari. Manfaatnya itu apa, mudaratnya itu apa ya. Pertama ada tes TDS. TDS ini total disulfat solid, yang artinya mengandung endapan yang ada dalam air. Nanti kelihatan. Ini dari AMDK merek lain, ini juga dari sini AMDK. Kurangnya apa gelasnya? Ini dulu. Bisa di ini sama ini. Saya dulu apa? Penyakit gemetaran itu. TDS-nya. Ini malu agak malu-malu, beliau. Jadi begini tangannya. Biasa lah kalau gitu yang ngetes. Ya. Jadi ini, anak-anakku sekalian, ini air dari kemasan lain yang sering kita minum, yang kita sering minum, ya, yang ini. Baik. Kemudian nanti akan kita ambil, silakan diambil mungkin air kita. Yang ini. Ini air dari yang kita punya. Setelah diproses, bukan air bakunya ini. Setelah diproses. Kita sekarang saya yang berarti terapkan. Iya, saya nanti yang ngetes ini. Oh. Iya. Jadi nanti akan kita coba dengan ini dulu pertama. Ini alat namanya apa namanya? TDS ya. Jadi USA teknologi. Oh, sudah ini. Baik. Sekarang ini 0. Kita akan lihat yang ini berapa. Yang ini dari merek lain tadi ini ya. Ini yang kita minum. Yang sudah biasa, yang sudah terkenal. Ini sekarang kita ukur. Dalam lagi. Nah, dah. 187. Belum. Tunggu dia berhenti sendiri. Ya. Ya. Ini 190. Deketin dikit dulu. Deketin biar tahu. Oh ya. Ini ada sih. Nah, ini 190 TDS-nya untuk merek lain tadi, ya. Nah, kemudian sekarang kita yang atas tekan lama. ya. Ada. Udah ya. Sekarang ini kita ukur air kita. Coba kita ukur dia berapa? Tunggu dia ada tulisan. Iya. Kita TDS-nya 3. Jauh bedanya kan? Jadi ini dari segi warna saja sudah ada sedikit perbedaan kan? Air kita agak bersih, bening, ada oksigennya, bentik-bentik itu oksigen itu. Nah, kemudian ini agak sedikit kurang bening begitu kan? Sementara TDS tadi ini 3, ini kemudian berapa tadi? 190. Nah, itu yang pertama pengetesan dengan menggunakan ini, alat TDS ini. Sekarang dengan menggunakan listrik dulu. Ini. Oh, ini dulu. Ya. Ini adalah listrik di mana diputus arusnya begitu, sehingga kemudian nanti ketika menyatu di air, kalau memang air ini kotor, di situ ada logam apa sehingga menjadi akan penyatu arus gitu. Sehingga nanti kalau dia nyala balon ini berarti airnya kotor. Oke? Kalau dia tidak nyala berarti airnya adalah apa? Bersih. Adalah bersih karena tidak ada logam, tidak ada apa yang akan menyambung arus di dalamnya. Baik? Ini kan diputus ini. Nah, diputus. Nah, silakan.
Nah, itu nyala. Yang jelas itu kalau nyala dalam perut kita, nah ini air kita tidak menyala, iya kan? Menyala atau tidak menyala ini? Ya, tidak menyala. Nah, Ini menyala ini. ini menyala. Ya ini air lain ya. Coba yang ini lagi. Ya, Toib. Sekarang air kita nih. Jangan pegar mas, santai aja. Santai. Ah, ya. Nanti malah kena setrum nanti. Enggak, ini kalau ini enggak betul. Oh gitu. Baik, ini jangan menyala. Udah Ya kan? Ya. Aisyah hebat? Ya. Baik, sekarang kita pengetesan yang ketiga. Pakai alat elektrolisa. Pakai alat elektrik gitu ya. Ya, Yang terdiri dari elektrolisa. listrik. Ini tidak bisa ditipu, ini tidak bisa Tidak Rekayasa. bisa direkayasa. Ya, nanti kita lihat. Nah, satu, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat apa yang akan terjadi. Teng teng teng. Baik. Apa yang akan terjadi? Apakah air kita akan mampu bertahan atau air kita akan kalah? Nah, kalau dia kalah air kita, maka nanti mumpung masih ada orangnya di sini, saya tidak akan bayar alatnya. Saya, karena ini perjanjian, ya tidak akan bayar. Nah, kita lihat sedikit demi sedikit terjadi perubahan, ya kan? Terjadi perubahan di air yang kalian biasa minum. Air yang sebelumnya, sebelum kita punya ini terjadi perubahan, ya. Sedikit demi sedikit warnanya berubah. Yang tadinya putih menjadi ya, kuning. Kuning berlumut. Hah? Kuning berlumut. Kuning berlumut, ya, kuning berlumut, dan ini sekali lagi secara tidak akan bisa untuk direkayasa gitu pengetesannya ini ya. Jadi itu kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, air kita yang sebelah sini tadi kan, jangan Ini udah panas ditukar, soalnya air sih. kita ini. Baik. Jadi ini Mungkin diperlihatkan. nah, Ya panas soalnya. kemudian hasilnya bisa maju Resti atau ini Yuni bisa dilihat. Nah, seperti inilah perbedaan yang terjadi. Dan ini kalau dipegang panas. Di sini dia kelihatan. Nah, ini kalau dipegang panas, sementara ini dingin banget. Kalau tidak percaya silakan Yuni. Yuni yang hampir habis Quran, insya Allah tidak akan bohong. Silakan dipegang, betul tidak? Ya, dipegang Yuni. Up. Panas. Nah, Panas enggak? ya kan? Yang ini yang panas. Kalau tidak percaya, ayo. Mungkin diangkat ya. saya- Diangkat. Hah? Baik. Nah, ini sementara ini bukan lumut anaknya. Ini adalah apa namanya oksigennya yang dibutuhkan oleh janin tubuh. Dan ini ada lumutnya sedikit. Baik. Nah, jadi seperti inilah yakni hasil uji daripada alat kita atau yang akan kemudian kalian minum itu menjadi sangat-sangat bersih. Ya kan? Baik, Aisyah hebat? Karena Aisyah hebat, maka harus kemudian menjadi santri yang hebat juga. Karena ini kita minum, maka harus dipelihara dan ini memerlukan yani maintenance. Memerlukan apa? Pemeliharaan. Ini nanti setiap akan diproduksi harus dicuci dulu, ada alatnya di situ. Nah, maka karena itu semua kalian tidak boleh melalui areal ini. Baik? Jadi tidak boleh akan lewat mau nyuci mau apa stop lewat sini. Maka cuci piring, cuci apa sudah saya hilangkan semuanya. Nanti saya bikinkan sebelah sana. Paham? Sehingga ini betul hanya untuk yang haus saja yang ke sini. Jadi begitu kita ini, kenapa enggak ada? Belum dimakan. Buat proses itu. Oh ya, coba dihidupkan. Nah, jadi ini nanti hanya untuk ngambil air. Ya, hanya untuk ambil air. Biar bawa ke kelas, biar bawa terserah sudah. Kalau kemarin repot. Ada yang bawa ke kelas, ada yang bawa ke halakoh, kayak haus banget begitu. Ya, padahal ngaji sebentar sih, suaranya juga kecil, tapi kok haus banget gitu, tempat minumnya besar sekali, ya, sehingga kemudian yang capek adalah Pak Yon, karena apa? Dia yang nuang atau yang depo airnya. Nah, jadi sekarang tidak boleh lewat sini. Pertama, kemudian yang kedua nanti akan diajarkan dari OSPA ini untuk pemeliharaan, ya. Sudah dicok. Hah? Sudah dicok. Ya, jadi ini sudah besar. Jadi untuk air udah biar pakai botol yang besar insya Allah aman. Ya. Jadi tidak kemarin airnya sudah habis. Tuang sedikit karena haus banget, ya. Sekarang alhamdulillah tapi dipelihara. Tapi di apa? Dipelihara ini tidak boleh gantung pakaian, gantung galon apa dan ini. Jangan dikira nanti kayak yang sebelah itu. Ini untuk minum. Tok, tidak ada lain.
Ada yang menanya sama Yon, bisa nggak dipakai wudhu? Gaya banget. Ini hanya untuk minum. Nah, bagaimana kalau terjadi perbedaan rasa sedikit, itu apa masalahnya? Ya, kan merasakan bisa mengandung apa kotoran yang ada dalam tubuh kita. Contohnya asam lambung, kecut, asam ya. Nah. Ya. Kalau capek, pahit, cepat. Kalau kolesterol, asam urat. Iya. Jadi intinya mungkin untuk tahap awal akan terjadi perbedaan yakni rasa sedikit di lidah kita, begitu kan? Untuk masuknya. Tapi yakin nanti seiring dengan perjalanan waktu, kalian mungkin tidak akan mau minum air luar. Ya. Kalau mau pulang bawa sama-sama sebotol. Kalau habis datang lagi. Tapi bayar dong. Kalau sedang libur maksud saya. Iya kan? Artinya kalau sudah terbiasa kita konsumsi itu, maka kemudian dia akan menjadi enak gitu. Bahkan kita tidak enak yang lain. Saya pribadi karena sudah biasa minum yang botol dan lain sebagainya, kalau kita pulang karena di kampung orang minum pakai air sumur, lebih baik kita tidak minum. Karena sudah terbiasa. Demikian juga dengan ini nanti. Kalau kalian sudah terbiasa, maka kemudian akan menjadi apa? Akan menjadi enak juga. Ini kalau rasanya di saya ada rasa manis-manisnya sedikit, walaupun mungkin karena masih awal bau pipa-pipa ada sedikit gitu kan, tapi nanti akan hilang seiring dengan kebiasaan kita meminum dia, mengkonsumsi dia. Paham ini? Nah, inilah anak-anakku sekalian. Jadi nanti disampaikan ke orang tuanya, mama, bapak, alhamdulillah di pondok sudah bersih banget airnya, sudah higienis banget, jadi siap diminum begitu. Nanti kalau ada orang tuanya, insya Allah kita suruh minum semua. Ya, jadi karena apa? Kita di sini adalah pengadaannya adalah bersama-sama. Walaupun ya sekali lagi saya katakan masih ada yang belum. Tapi secara umum adalah saya ucapkan terima kasih, maka salam kepada kedua orang tuanya nanti bahwa kita sudah menyediakan apa yang kita hajatkan pada awal untuk penyediaan alat suling ini, ya. Jadi seperti itu, dan sekarang dipastikan minum di sini. Tidak akan ada lagi galon, tidak akan ada lagi yakni mobil yang masuk menuangkan kita, tidak ada. Semua akan diambil dari sini. Paham ini? Iya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya, mungkin sekarang dilihat ya cara anunya. Cara membersihkan apa? Tidak perlu? Tidak perlu. Nanti yang yang operatornya aja mungkin. oh, operator saja. Nanti begitu saja. Kalau begitu, nanti yang akan mengoperasikan ini mungkin juga kita ajarkan dari OSPA nanti 1-2 orang begitu. Tidak, saya sekolah itu asli itu biasa kayaknya kita yang itu yang kecil. Oh ya, jadi ya ini salah satu air akan diuji, dites pakai ini ya, yang ini dulu ya, dan ini juga adalah 8. ya, 9. Ini 9 TDS-nya. Kita tadi berapa? 3. Ya, jadi luar biasa. Tapi ini sudah sangat-sangat baik. Yang direkomendasikan di bawah 100 sebetulnya. Kalau ada yang misalnya di bawah 10 sudah sangat-sangat super itu sebetulnya. Sudah bagus, ya. Ya, bahkan kata beliau ini kalau di Eropa orang bawa ini setiap keluarga. Jadi kalau dia minum 30-an TDS-nya, dia di atas 30 dia tidak akan apa? Tidak akan minum. Kalau kita kan lain. Yang penting cair, antam. Iya kan? Yang penting cair bisa masuk, segar kelihatannya, sikat, nggak urus. Nah kalau mereka 30. Lebih dari 30, wah, nanti minum. Dan satu ya. Ini beliau hibahkan ke kita, sedekahkan untuk kita. Nanti ini juga akan menambah bersihnya kadar air yang masuk ke dapur. Nanti kita bikinkan ini misalnya air masuk ke dapur, yang mau masuk ke dapur, dimasukkan ini dulu, lewat di sini dulu, sehingga hilang zat kapurnya air yang akan masuk ke dapur itu. Sehingga kalau kita masak pakai ini atau pakai yang ini nanti sulit untuk rusak nasinya. Paham? Karena kalau air kotor kita pakai masak juga cepat apa? Cepat rusak. Cepat bau misalkan. Nanti insya Allah ini akan dipasang di mana jalur air menuju apa? Menuju dapur. Sehingga kemudian air yang ke dapur yang dipakai untuk masak ini juga, yakni misalkan tidak ada zat kapurnya,
bersih sebagaimana yang kita minum ini. Jadi ini adalah apa namanya sedekah dari beliau untuk pondok. Untuk apa? Untuk pondok. Jadi ini kita berterima kasih kepada Pak Ali Baihaqi ya, yang telah memberikan ini semua kepada kita. Dan dari saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menambahkan kepada kita nikmat, amin ya rabbal alamin. Kalau saya bilang Aisyah hebat, bilang semuanya ya. Aisyah hebat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halas, kembali sudah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.